Haleluya, puji Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah mempelajari bagaimana janji Tuhan digenapkan kepada Abraham. Ya. Janji itu diberikan kepada Abraham, yaitu janji mengenai keturunan Abraham, janji tentang kepemilikan tanah Kanaan, dan janji yang lebih besar adalah janji Tuhan bahwa dari keturunan Abraham segala bangsa di bumi akan diberkati melalui Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Janji itu diberikan kepada Abraham ketika Abraham kira-kira berumur 75 tahun. Dan itu digenapkan khusus untuk keturunan Abraham itu digenapkan ketika Abraham berumur 100 tahun. Cukup lama Abraham harus menunggu karena itu ada proses yang panjang. Nah, kapan janji Tuhan digenapkan kepada Abraham itu kita sudah pelajari beberapa bagian. Yang pertama adalah ketika Abraham mau dan menerima teguran yang keras dari Tuhan untuk hidup tidak bercelah, hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan sesuai dengan Kejadian pasal 17 ayat 1 dan ayat 2. Karena sebelumnya Abraham sudah menyimpang dari janji Tuhan bahwa keturunan Abraham itu hanya datang daripada Ishak. Nah, karena itu Tuhan Allah datang dan menegur Abraham dengan keras. Dan Abraham menerima. Kapan janji Tuhan digenapkan dalam setiap kehidupan kita? Saudara, ketika kita mau menerima teguran firman Allah, sekeras apapun. Untuk apa? Untuk hidup di dalam kekudusan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, tetapi orang yang tidak mau menerima teguran, saudara, jangan pernah mimpi janji Tuhan menjadi kenyataan, menjadi bagiannya. Tidak akan. Ya. Yang kedua yang juga kita sudah pelajari adalah kapan janji Tuhan itu digenapkan, yaitu dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 14 yang sudah kita pelajari adalah bagian pelayanan Abraham kepada Tuhan. Ketika Abraham rela berkorban apapun yang terbaik dari apa yang dia miliki untuk melayani Tuhan. Dari apa yang dia miliki. Abraham tidak memberi sesuatu yang bukan dari miliknya. Tetapi dari apa yang dia punya. Kita sudah pelajari itu dalam pasal 18. Ya. Abraham rela berkorban yang terbaik untuk melayani Tuhan. Ya. Untuk melayani Tuhan. Dan ketika itulah Tuhan katakan, tahun depan tepat waktu seperti ini engkau akan menggendong memiliki seorang anak laki-laki. Dan itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Seringkali kita tidak sampai mengalami janji Tuhan yang seringkali kita dengar, kita terima melalui firman Tuhan. Ada sekian banyak janji Tuhan bagi kita. Dari pihak Tuhan,
ya, tidak perlu diragukan. Tuhan pasti menepati janji itu. Tetapi seringkali yang membuat kita tidak sampai mengalami kenyataan dari janji itu adalah karena kita tidak rela berkorban. Ya. Kita tidak rela untuk berkorban. Kita tidak rela untuk buat yang terbaik bagi Tuhan. Dan apa yang kita bisa buat sebenarnya itu semua yang datang dari Tuhan juga. Yang juga datang dari Tuhan. Alkitab katakan Abraham sangat diberkati oleh Tuhan. Dia kaya. Dan Tuhan tidak pernah minta sesuatu yang kita tidak punya, yang tidak ada pada kita. Abraham berbuat yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang dia punya. Dari apa yang dia punya. Tuhan tidak suruh kita harus pinjam kiri kanan untuk buat yang terbaik bagi Tuhan. Tidak. Tetapi apa yang ada pada kita. Nah, kemudian setelah janji itu digenapkan oleh Tuhan, sesuai dengan Kejadian pasal yang ke-21, di mana kemudian Ishak lahir, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham dalam pasal 18, tahun depan waktu seperti ini engkau akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan itu digenapkan kepada Abraham dan Sarai. Kemudian setelah janji itu, janji tentang keturunan untuk mendapatkan Ishak digenapkan oleh Tuhan, apakah sudah sampai di situ? Apakah urusan dengan Tuhan sudah sampai di situ? Karena janji itu sudah digenapkan, ya sudah selesai? Tidak. Saudara, hubungan dan urusan kita dengan Tuhan sampai akhir hidup ini akan terus berproses. Sebab Tuhan mau membawa kita dari satu pengalaman rohani kepada pengalaman rohani yang lebih besar, lebih berkualitas lagi, yang dampaknya adalah untuk banyak orang. Dalam pasal 22, ya, pasal 22, Abraham sebenarnya baru mulai menikmati, ya, kegenapan janji Tuhan itu, ya, dengan lahirnya Ishak di hari tuanya, ya, yang sudah ditunggu 25 tahun, saudara, yang secara manusia sudah tidak mungkin, ya. Tapi Tuhan bilang, ketika Tuhan bilang Abraham akan punya anak tahun depan, waktu Sarah dengar dari balik kemah, dia tertawa. Dia bilang, mungkinkah orang setua kami ini masih bisa punya anak? Tuhan bilang, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Nah, setelah janji itu digenapkan dan Abraham mulai mengasihi Ishak itu seiring pertumbuhannya, begitu mengasihi akan Ishak. Kita bisa mengerti itu, saudara. Luar biasa, ya. Dan ketika itulah dalam pasal 22, kita baca lagi pasal 22 kitab Kejadian ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham,
Lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tadi saya katakan dengan digenapkannya janji Tuhan, apakah sudah selesai urusan dengan Tuhan? Belum. Hubungan kita dengan Tuhan, urusan kita dengan Tuhan akan terus berkelanjutan sampai akhir kehidupan kita. Insya Allah kita yang hidup sekarang ini bisa sampai hari kedatangan Tuhan. Katakan amin. Ya. Saya punya kerinduan seperti itu. Ya. Akan terus berproses untuk membawa kita kepada pengalaman-pengalaman rohani yang jauh lebih besar, sehingga kita semakin mengenal Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, saudara. Allah yang luar biasa, yang melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya, menurut kedaulatan Allah yang maha kuasa itu. Ketika Tuhan minta kepada Abraham, waktu dalam pasal 18 Tuhan tidak tentukan, Tuhan tidak bilang kepada Abraham, lu pergi ambil lembu yang terbaik, tepung yang terbaik dan sebagainya, olah untuk layani aku. Tuhan tidak suruh seperti itu. Tetapi kali ini Tuhan tentukan. Tuhan bilang, saudara bayangkan Abraham sedang tidur tengah malam bersama dengan anak yang dikatakan yang sangat dikasihinya. Lalu Tuhan bilang, Abraham bangun dulu. Siap Tuhan. Ya. Sudah melihat Abraham mempunyai kepekaan dalam hubungan dengan Tuhan 1 kali 24 jam. Bukan cuma hari Minggu. Ya. 1 kali 24 jam. Tengah malam Tuhan bilang, Abraham bangun. Siap Tuhan. Tidak ada alasan apapun. Ini bukan orang usia 40-50 tahun, 100 tahun, 100 tahun lebih. Karena pada waktu itu Ishak diperkirakan sudah berumur kurang lebih 14 tahun. Siap Tuhan. Ada apa? Apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang, bangun besok pagi, bawa itu Ishak ke tanah Moria, ke suatu gunung yang akan kutunjuk, persembahkan dia sebagai korban bakaran. Waduh. Untung Abraham tidak sakit jantung. Kalau dia sakit jantung, stop memang. Ya. Tapi kalau dengan hubungan dengan Tuhan, bagi Abraham selalu siap. Katakan amin. Jangan seperti anak-anak Tuhan akhir zaman. Jangan bilang 1 kali 24 jam. Begitu ketua rayon bilang, nanti minggu depan giliran si ayah. Beta belum ada waktu. Beta sibuk. Kapan janji Tuhan bisa digenapkan dalam hidup kita? Kapan kita bisa maju dalam pengalaman-pengalaman rohani yang lebih dalam dengan Tuhan? Ya. Abraham tidak seperti itu. Siap Tuhan. Besok pagi bawa kau punya anak yang engkau kasih itu, yaitu Ishak, untuk dikorbankan bagi Tuhan.
Mungkin Abraham bilang, Tuhan, kalau lu minta ini satu kandang lembu sapi, ini tidak apa-apa. Tapi yang satu ini. Tapi tidak ada komentar seperti itu. Kita akan lihat nanti kenapa tidak ada komentar seperti itu. Kenapa Abraham begitu siap sepenuhnya untuk mentaati firman Tuhan. Kenapa? Dan kita tahu secara singkat cerita ini, sampailah Abraham membawa Ishak. Dan hal yang menarik, saudara, yang kita baca tadi, sebelum berangkat Abraham belah kayu, siapkan kayu api untuk membakar korban itu. Pisau, api juga dia bawa. Artinya Abraham mempunyai kesiapan yang sempurna. Dia siap secara sempurna, mempersiapkan segalanya. Yang namanya korban bakaran tentu ada bagian-bagian yang harus dipersiapkan. Dan dia persiapkan itu. Dia persiapkan. Kita kalau mau datang ibadah, kita sudah harus persiapkan segalanya. Tentu pertama-tama hati kita. Hati kita. Jangan nanti sesudah di tempat ibadah baru kita mulai pikir, aduh, saya lupa begini, saya lupa kasih mati kompor, saya lupa. Waduh. Itu kesiapan yang tidak sepenuh hati. Tidak sepenuh hati. Abraham persiapkan segalanya. Artinya dia tidak mau bikin repot Tuhan. Dia tidak mau bikin repot orang lain. Dia mempersiapkan segalanya secara sempurna. Dan yang dimaksud dalam bagian ini adalah Allah menguji Abraham. Allah menguji Abraham. Bukan berarti karena janji itu sudah digenapkan sudah selesai. Oh, belum. Masih ada proses seterusnya. Masih ada proses seterusnya. Allah menguji Abraham. Di mana Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak menjadi korban bakar. Sekarang kita melihat lalu kenapa Abraham mau melakukan itu. Kuncinya adalah kita lihat dalam Ibrani 11. Ibrani pasal 11 ayat 17 dan ayat 18 sampai 19. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai atau diuji mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini kuncinya. Kenapa Abraham mau persembahkan? Sebab dalam Kejadian pasal 21 ayat 12, Kejadian 21 ayat 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya,
sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Pasal 21 Tuhan yakinkan Abraham bahwa yang akan disebut keturunan Abraham itu adalah dari Ishak. Tetapi pasal 22 Tuhan bilang bawa dia dan persembahkan dia menjadi korban bakaran. Kalau dia jadi korban bakaran berarti sudah selesai hidup dari Ishak. Lalu janji Tuhan bahwa keturunan Abraham itu dari Ishak di mana? Dan Abraham tidak berargumentasi dengan Tuhan. Kan Tuhan bilang Ishaklah yang akan disebut keturunan Abraham. Kenapa sekarang mau dipersembahkan menjadi korban bakaran? Abraham tidak omong. Kuncinya ada dalam ayat 19 Ibrani pasal 11. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Apa yang kita pahami dalam kalimat ini adalah Abraham mempunyai kepercayaan penuh kepada Allah dan kepada kuasa Allah. Bahwa Allah sanggup berbuat apapun. Karena itu Abraham tidak ingin mempersoalkan apa yang Tuhan minta. Karena dengan iman, dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, Abraham tidak pernah ragu sekalipun kepada Tuhan. Tidak. Saudara, kalau Tuhan minta apa? Kasih, Abraham kasih. Sebab Tuhan lebih tahu apa yang Tuhan akan buat. Tuhan berkuasa, ini yang dikatakan. Karena dia berpikir, dia tahu, dia percaya Tuhan berkuasa. Kalaupun Ishak harus dikorbankan, menjadi korban, di sini dikatakan Abraham percaya Tuhan sanggup membangkitkan. Jadi bagi Abraham, Allah adalah segalanya. Haleluya. Dia percaya penuh kepada Allah. Yang seringkali kita gagal untuk mentaati firman Tuhan, saudara, karena ada keraguan dalam hati. Bisa tidak? Tuhan sanggup enggak? Dan itu yang membuat kita gagal untuk mentaati firman Tuhan. Nehemia pasal yang ke-9 ayat 8. Nehemia 9 ayat 8. Engkau mendapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah Kanaan dan seterusnya. Tuhan mendapati hati Abraham itu setia kepada Tuhan. Yang dimaksud hati yang setia kepada Tuhan adalah hati yang sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepada Allah, kepada kuasa Tuhan, kepada firman Tuhan. Sebab itu apapun yang Tuhan firmankan kepada Abraham, siap Tuhan. Bahkan yang secara manusia sudah tidak masuk di akal. Permintaan Tuhan kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak rasanya sudah bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam Kejadian 21 ayat 12. Dari Ishaklah akan disebut keturunan. Tapi sekarang Tuhan minta untuk dipersembahkan. Kelihatannya bertentangan. Tuhan tidak pernah keliru. Dan kuncinya, kenapa Abraham mau mentaati dan melakukannya? Dia punya kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dan dia tidak ragu dengan itu. Itu yang dikatakan Tuhan dapati hatinya setia kepada Tuhan.
setia kepada Tuhan. Dia punya iman, kepercayaan penuh kepada Tuhan. Sebab itu dia tidak ragu sedikit. Dia tidak ada argumentasi dengan Tuhan ketika Tuhan bilang bahwa itu Ishak. Dia tidak bilang, Tuhan, jangan-jangan Tuhan keliru, lupa itu firman Tuhan, Kejadian 21 ayat 12. Kita perlu belajar dari seorang Abraham dalam hal iman dan kepercayaan Abraham kepada Tuhan, kepercayaan penuh tanpa syarat, tanpa syarat. Itu kuncinya, itu kunci. Saya bersaksi sedikit. Ketika kami diutus oleh Majelis Pusat, Ketua Umum Majelis Pusat, Pendeta Mandei, untuk datang ke Kupang tahun 79, awal 79. Ya. Saudara, saya cuma pernah tahu Kupang itu dari peta. Tapi Kupang secara keadaan yang sebenarnya saya tidak pernah tahu. Tapi ketika Pendeta Mandei katakan, kamu mau enggak ke Kupang untuk melanjutkan sekolah Alkitab Kupang yang sudah dimulaikan oleh almarhum Pendeta Karundeng, tetapi baru 2 angkatan sudah di stop karena ketiadaan sponsor dan ketiadaan guru yang mengajar. Tanpa berpikir panjang, saya katakan, saya jawab, saya siap. Siap. Waduh. Baik kalau begitu. Saya akan segera bersurat. Dulu belum ada HP. Saya akan segera bersurat kepada Pendeta Karundeng bahwa kamu siap ke sana. Ya. Nanti sesudah beberapa hari kemudian ketemu teman-teman seangkatan saya yang sudah mempunyai pelayanan di kota Jakarta. Mereka tanya, kamu mau kemana? Saya bilang, saya ditugaskan ke Kupang. Hah? Kupang? Sudah pernah lihat? Belum. Sudah pernah dengar? Belum. Terus mau ngapain di Kupang? Mau melanjutkan sekolah Alkitab di Kupang. Saudara, ada yang sudah pernah ke Kupang pada waktu itu, teman saya, Pendeta Edi Pongo. Dia bilang, aduh, sudah pikir baik-baik. Saya bilang, kenapa? Itu sekolah Alkitab yang kamu mau pergi lanjutkan itu, asramanya kandang ayam lebih bagus. Waduh, ini gambaran-gambaran yang membuat secara manusia, waduh, bisa berpikir ulang. Ya. Terus dia bilang, di sana semua serba susah. Air saja orang antre tengah malam. Ya. Dan apa yang dia ceritakan itu benar. Betul sekali. Tetapi cerita itu tidak bisa menggoyahkan hati saya. Dia tanya, jadi bagaimana? Apa tidak mau merintis saja di Jakarta? Kami support? Tidak. Tetap saya berangkat ke sana. Tetap saya berangkat. Waduh, kasihan sekali kamu. Apalagi kamu sudah punya istri, anak 2. Saya bilang tidak masalah. Tetap berangkat. Singkat cerita, setelah kami tiba di Kupang, apa yang kawan saya ceritakan benar 100%. Benar. Apakah saya menjadi lemah karena? Oh tidak.
saya lebih bersemangat lagi, saudara. Saya lebih bersemangat. Dan waktu berangkat dari Jakarta, saya tidak tanya kepada pimpinan gereja, siapa yang sponsor saya? Tidak. Saya tidak tanya. Yang penting berangkat. Setelah sampai di Kupang 28 Maret 79. Saudara, kami langsung ambil keputusan Sekolah Alkitab angkatan ketiga harus segera dimulaikan bulan Mei tahun 79. Hanya beberapa bulan setelah kami tiba, langsung kami kasih informasi gembala-gembala bahwa Sekolah Alkitab angkatan ketiga dimulaikan lagi. Datanglah calon-calon siswa, kurang lebih 30 orang pada waktu itu. Dan mereka tidak bisa bayar. Saya juga tidak tahu siapa yang mau kasih sponsor, tidak ada. Dalam keadaan seperti itu kurang lebih sudah 1 tahun kami di Kupang. Lalu datang kakak saya dari Bali datang. Dia mau mendirikan radio swasta di Kupang. Dan pada waktu itu belum ada radio swasta di Kupang. Di NTT pun tidak. Dengan catatan bahwa radio ini dapat menghasilkan. Tujuannya baik, untuk membantu saya, untuk membantu, mensupport kami. Jadi dia bilang, nanti kau jadi direkturnya ya. Saya bilang tidak, saya tidak mau. Loh kenapa? Saya bilang, saya punya panggilan hamba Tuhan, ya. Bukan direktur radio. Kan tidak apa-apa, tidak. Kalau mau saya cari orang yang memang cocok untuk itu. Kalau saya jadi direktur radio, kan harus berurusan dengan pemerintah. Keluar masuk kantor, saya dikenal sebagai bos radio. Bukan lagi pendeta, bukan lagi hamba Tuhan. Ya. Kakak saya bilang, ya baiklah kalau begitu. Saya bilang, kalau mengisi siaran rohani, itu urusan saya. Biar tiap hari. Perhitungan kakak saya waktu itu, pemasukan untuk radio ini ya, per bulan minimal 5 juta. Minimal. Itu baru pemasukan dari sekitar Kupang dan NTT saja. Belum yang dari pusat dalam bentuk iklan dan sebagainya. Saya bilang tidak. Kalau begitu kamu urus keuangannya. Tidak, kasih orang yang bisa dipercaya. Radio itu berdiri sampai pindah tangan dan sampai akhirnya radio itu ditutup beberapa tahun kemudian. Tidak pernah saya dapat 1 sen pun dari sana. Dan ternyata Tuhan jamin hidup kami. Saya punya kepercayaan penuh kepada panggilan Tuhan. Memang ada prosesnya, yang secara manusia tidak enak, saudara. Tuhan mendapati hati Abraham setia kepada Tuhan. Tuhan mengikat perjanjian. Tuhan tidak sembarang ikat perjanjian dengan sembarang orang. Tuhan mesti tahu dulu hatinya setia kepada Tuhan. Setia dalam arti penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan orang itu dapat dipercaya Tuhan. Haleluya. Maka janji Tuhan pun digenapkan.
Tapi seperti saya katakan tadi, setelah janji itu digenapkan bukan berarti sudah selesai, saudara. Oh, Tuhan masih punya proses selanjutnya di dalam hidup kita. Seringkali Tuhan menguji kita. Ketika Abraham sedang menikmati kegenapan janji itu, Tuhan bilang, bawa persembahkan dia kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Seringkali kita berada pada zona nyaman, menikmati janji Tuhan, bukan? Tapi Tuhan bilang, stop dulu itu. Ada proses yang harus dijalani ke depan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.